Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai guru, selama ini saya selalu berusaha untuk menyelesaikan target kurikulum. Meskipun pada akhirnya tidak semua murid mampu memahami materi dengan baik. Pembelajaran terasa kering karena lebih fokus pada terselesaikannya target materi. Selama pembelajaran, kadang ada beberapa murid yang terlihat bosan, mengantuk, dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya baru tahu ternyata selama ini ada yang salah dalam cara saya mengajar. Seharusnya saya lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid dapat meningkatkan kompetensi akademik dan tercipta kesejahteraan psikologis atau well-being pada murid. Setelah mempelajari modul 2.2 ini, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, kompetensi sosial dan emosional, yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness, yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah kompetensi sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi terkait pembelajaran sosial dan emosional. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi, dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Yang kedua adalah kesadaran penuh. Setelah mempelajari 5 kompetensi sosial dan emosional, maka selanjutnya mempelajari kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Sebagai manusia, baik guru maupun murid pasti pernah merasakan kondisi emosi yang tidak nyaman, baik karena masalah dengan keluarga maupun beban tugas yang menumpuk. Kondisi demikian dapat menjadi pemicu munculnya rasa frustasi, marah, khawatir, dan berbagai campuran emosi lainnya yang mungkin tidak dapat kita identifikasi. Emosi-emosi tidak nyaman ini dapat memengaruhi diri kita secara sadar dan tidak sadar. Penting bagi kita untuk mengambil jeda, menyadari emosi yang tidak nyaman agar tidak membelenggu kita dalam memandang dan merespon orang lain, baik dalam sebuah interaksi, pekerjaan, hingga pada keputusan-keputusan hidup yang diambil. Peran praktik kesadaran penuh atau mindfulness dapat membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang, ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Salah satu teknik menyadari dan melatih nafas adalah teknik stop
STOP. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan tanpa membutuhkan peralatan. Ada 4 langkah dasar dari teknik ini, yaitu S atau stop, artinya berhenti. Jadi kita meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dari semua aktivitas. Kemudian T, take a breath, artinya mengambil nafas dalam 2 atau 3 kali. Perlahan namun dalam, dikeluarkan juga secara perlahan. Kemudian O, observe atau mengamati. Kemudian kita mengamati kondisi tubuh kita, merelakan semua otot-otot dalam tubuh kita, kemudian menyadari keberadaan kita, sekarang berada di mana, sedang melakukan aktivitas apa. Selanjutnya, P, proceed. Setelah sudah menyadari kita sedang mengerjakan apa, kita akan fokus lagi dan melanjutkan kegiatan yang akan kita laksanakan. Selain itu, ada beberapa teknik lain yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi, seperti mendengarkan musik, menggambar, bermain musik, menuliskan perasaan, dan lain-lain. Setelah mengetahui 5 kompetensi sosial dan emosional dan praktek kesadaran penuh sebagai dasar penguatan KSE, maka yang dipelajari selanjutnya adalah bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, pengajaran eksplisit, yang kedua, integrasi praktek pengajar guru dan kurikulum akademik, dan yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Sedangkan implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk rekan sejawat dapat dilakukan dengan cara menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Setelah mempelajari 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran penuh, dan cara implementasinya, maka perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: yang pertama, bagi murid, saya akan melakukan pembelajaran yang terintegrasi KSE. Berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh murid agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun sosial emosional. Yang kedua, bagi rekan sejawat, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat dan kegiatan lainnya. Seperti pada koneksi materi sebelumnya, pertanyaan berikutnya adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Pemikiran-pemikiran KHD dalam modul 1.1 mengingatkan kita bahwa tugas pendidik adalah menumbuhkan motivasi murid untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Hal ini selaras dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, maka CGP diharapkan dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah, baik kepada murid maupun kepada rekan sejawat. 5 kompetensi sosial dan emosional pada modul 2.2 ini berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada pada murid kita dan merupakan muara dari visi guru penggerak pada modul 1.3. Pendidikan sosial dan emosional akan menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, dan proaktif. Hal ini akan mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah pada modul 1.4. Guru yang memiliki 5 KSE dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan lebih efektif dan lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik jika murid fokus dan siap untuk belajar. Integrasi pengembangan KSE dalam pembelajaran dan praktek kesadaran penuh
akan dapat meningkatkan fokus dan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Demikian koneksi antar materi untuk modul 2.2. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.